Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afif, peserta Latsar CPNS Kementerian Sosial tahun 2021. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang ASN Milenial Beretika. Sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, pegawai negeri sipil memiliki unsur akhlak dan budi pekerti yang baik, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap pegawai negeri sipil wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, wajib memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, untuk menjamin agar setiap pegawai negeri sipil selalu berupaya terus meningkatkan kesetiaan, ketaatan, dan pengabdiannya. Ditetapkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil baik di dalam maupun di luar dinas. Nah, untuk itu kita harus memahami terlebih dahulu apa sih etika itu. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Kode etik PNS itu sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 42 Tahun 2004. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik PNS wajib dilaksanakan oleh seluruh PNS di Indonesia. Adapun kode etik PNS itu terdiri dari 12 poin, yaitu yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menjangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang lain, memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Kesebelas, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, membahas tentang ASN milenial beretika. Saat ini kita telah memasuki era digital, di mana tuntutan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif semakin tinggi. Dalam kondisi perkembangan masyarakat yang dinamis, negara diharapkan memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, transparan, dan tepat waktu tentunya. PNS sebagai aparatur sipil negara dituntut untuk mampu memaksimalkan kapasitas yang dimiliki, kemudian mengaplikasikan ke dalam tugas pokok dan fungsi sebagai sosok pelayan yang responsif terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat. Singkatnya, kualitas pelayanan publik di era digital ini dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki oleh PNS. Kemudian, PNS milenial merupakan kelompok generasi kelahiran antara tahun 1990 hingga tahun 2000-an yang menjadi abdi negara saat ini. Ciri khas dari generasi milenial ini
adalah memiliki kepribadian yang terbuka, rasa ingin tahu yang tinggi, multitasking sangat kreatif, serba praktis, dan bergantung pada kemajuan teknologi dan informasi. Sehingga dapat disimpulkan, kita sebagai ASN milenial yang beretika tidak bisa memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat jika kita tidak memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap nilai-nilai etika publik. Misalnya saja seperti memiliki kemampuan memahami dan menerapkan nilai-nilai ideologi Pancasila. Sebagai ASN milenial beretika, dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik, dapat melaksanakannya melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, profesionalitas, dan supremasi hukum. Maka dari itu, mari kita terapkan nilai-nilai etika publik untuk membuktikan bahwa ASN milenial juga beretika. Terima kasih dan semoga bermanfaat.